Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bahasan yang sebelumnya, review buku sejarah teks Al-Quran dan buku rekonstruksi Al-Quran. Yang pertama adalah dari buku sejarah teks Al-Quran. Bab 11 tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Yang pasti karena bacaan Al-Quran yang tidak memiliki dan perbedaannya dialek bahasa tidak memiliki tanda. Perbedaan dialek bahasa, itulah asal-musul dari perbedaan tersebut. Dan perbedaan tersebut didukung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah sistem bacaan atau qiraat sebagai sunnah. Yang kedua, perlu banyak ragam sistem bacaan dikarenakan penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tidak biasa atau non-Arab. Non-Arab muncul karena ekspansi Islam semakin meluas, khususnya di zaman Umar bin Khattab. Ketiga, penyebab utama munculnya banyak bacaan yaitu adanya pandangan dari orientalis. Dan keinginan mereka, yaitu orang-orang Nasrani dan Yahudi, untuk membuktikan adanya kerusakan teks Al-Quran dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi bagi muslim yang soleh, yang sejati, tidak ragu-ragu bahwa Allah berjanji akan selalu memelihara kitabnya, tidak akan memilih bahasa atau skrip yang lemah guna menyampaikan wahyu yang terakhir. Adanya metodologi Islam dan peranannya yang penting dalam memelihara seni baca Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW agar bebas dari pemalsuan dari abad ke abad. Penelitian tentang metodologi ini terperinci dibahas pada bab berikutnya, tepatnya tentang metode pendidikan muslim. Di dalam agama samawi yang lain seperti halnya kitab suci agama Yahudi dan Kristen, nyaris terlantar oleh tangan orang-orang yang diharapkan semestinya menjadi pembela setia, tetapi berbeda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu kami yang telah menurunkan, kata Allah, dan kamilah yang menjaganya. Allah sendiri yang menjaganya. Para ilmuwan Yahudi dan Kristen sejak lama telah menyimpan obsesi ingin melecehkan adanya perbedaan terhadap Al-Quran. Dan hanya Allah dengan begitu mudah mengamankan dan memelihara kitabnya, sehingga segala upaya dan sumber yang jadi andalan hanya mampu menjadikan mereka kewalahan. Pun di dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran membahas yang demikian. Pertama, tentang asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Gagasan tentang latar belakang kemunculan keragaman semacam ini bukanlah hal yang baru dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan Al-Jazari, Abi Hashim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah 7 dan tradisi-tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi di sana. Kemudian yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran. Karena salinan-salinan mushaf yang dikirim Utsman ditulis dalam bahasa Arab kuno, maka masyarakat di tiap wilayah itu membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari sahabat Nabi tersebut. Sepanjang bersesuaian dengan teks Utsmani, sementara yang tidak bersesuaian dengannya, maka ditinggalkan. Dan sampai sekarang ada 7 imam qiraat, 14 riwayat yang menjadi acuan bacaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Mengapa? Karena sebagian besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Situasi politik yang ketika itu didominasi oleh perebutan kekuasaan antara Persia dan Bizantium, yang dalam kenyataannya memiliki relevansinya terhadap orang-orang Arab. Ditanggapi dalam sejumlah kesempatan di dalam, kitab suci ini juga merekam situasi sosial religius di Jazirah Arab dan memberikan respon melalui ajaran-ajarannya yang bersifat universal. Wahyu Al-Quran yang diterima Nabi dan disampaikan kepada generasi pertama Islam telah dipelihara dalam bentuk hafalan atau tulisan di atas berbagai bahan untuk menulis.
Di samping tradisi oral Al-Quran, sejumlah sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, dan yang lainnya. Secara individual mereka dalam bentuk tertulis materi-materi Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi, dikumpulkannya hafalan dan tulisan tersebut ke dalam satu mushaf. Dan terus-menerus Al-Quran mengalami perkembangan hingga sampai saat ini. Tetapi Al-Quran ini adalah murni sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sekian dari saya, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.